Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basdir dengan tema Rahasia agar hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 29 ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Puji Tuhan ya, kita hari ini mau sama-sama belajar firman Tuhan. Temanya adalah rahasia untuk hidup kita ini bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir namanya dipakai Tuhan itu jadi pendeta. Dipakai Tuhan itu jadi pemusik. Dipakai Tuhan itu jadi pelayanan di mimbar. Ya, jadi kita harus mengerti dulu konsep dipakai Tuhan itu, baru kita bisa mengerti. Saya percaya kita ini diciptakan Tuhan ke dunia bukan karena kurang kerjaan Tuhan itu, amin. Ya, saudara tahu kenapa saudara ada di dunia? Karena kurang kerjaan aja Bu Tuhan saya ada di dunia ini. Tidak ada seperti itu. Kenapa kita ada di dunia ini? Bukan secara kebetulan. Tuhan punya rencana. Nah, secara garis besar, secara universal, rencana Tuhan itu apa? Yuk kita lihat dulu di Yesaya 43 ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, baca. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita ini diciptakan Tuhan, lalu kita dibentuk oleh Tuhan untuk satu hal, yaitu untuk apa? Memasyurkan nama Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan cuma secara kebetulan dan Tuhan kurang kerjaan kita tuh diciptakan di dunia, amin. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari arti dari kehidupan mereka di dunia ini. Ya, untuk apa? Saya itu lahir cuma untuk lahir, kerja, cari uang, lalu nikah, lalu mati. Enggak gitu toh saudara. Ya, ayat ini berkata umat yang diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan, bagi Tuhan, bagiku. Tujuannya agar kita ini memberitakan apa? Kemasyuran nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kita ini dalam perjanjian baru dikatakan kita menjadi suratan yang terbuka. Lewat hidup kita orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Nah, dipakai Tuhan bukan cuma di gereja. Yang bekerja di swasta berapa banyak yang kerja di tempat swasta? Ya. Yang bekerja sebagai guru ada? Yang sebagai pengusaha ada? Ya, apalagi yang lain ini ngapain ya? Nggak ada yang angkat tangan dari tadi ini di swasta kagak, guru kagak, pengusaha kagak, terus ngapain ya? Pengacara Bu, pengangguran banyak acara. Ya, kita ini semua di bidang kita masing-masing lah, apapun kerjaan saudara. Tapi kita harus ingat tujuannya satu, kita mau dipakai Tuhan. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan cuma di gereja ini skupnya terlalu kecil. Kita di gereja ketemunya cuma seminggu sekali. Itu pun kalau ndak bolos toh. Nah, tapi kehidupan gereja yang sesungguhnya waktu kita keluar dari ruangan ini, amin. Kehidupan kita seminggu di luar sana itu bagaimana? Itu yang merupakan ibadah kita yang sebenarnya. Nah, bagaimana supaya kita ini dipakai Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai apa lagi? Sopir angkot mungkin, sebagai apa? Ya, pengusaha, sebagai apa lagi? Karyawan swasta. Ya, kita ini bisa semuanya membawa kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana rahasianya supaya bisa dipakai Tuhan? Nah, ini kita mau lihat nih, siapa dulu yang mau dipakai Tuhan? Saya khotbah ternyata saudara nggak mau dipakai Tuhan, ngapain gitu ya? Capek-capek amat. Yang nggak mau dipakai Tuhan keluar aja dulu sekarang. Yang mau dipakai Tuhan boleh tinggal. Ya, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidupnya? Kita semua.
Ya, menyatakan kemuliaan Tuhan itu bukan cuma soal kita kaya loh Bapak Ibu, jangan salah pengertian ya. Ya, kita kaya puji Tuhan, haleluya. Enggak kaya juga bisa enggak menyatakan kemuliaan Tuhan? Bisa. Lewat hidup kita. Kita ini berdampak bagi orang lain. Mari buka bersama di dalam Timotius Saudara ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu mau pakai hidup kita ini. Mari kita lihat bersama dalam Timotius 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca dulu mulai ayat yang ke-19 ya, perikop ini supaya kita mengerti. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 mulai. Ya, di sana dikatakan Saudara 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 ya, 1 2 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Ya, di sini Saudara Rasul Paulus menulis buat Timotius dan semua jemaat Tuhan. Dia bilang begini, ya, dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya itu Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan yang menjadi milik kepunyaan Tuhan pastilah dikatakan orang yang meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan tidak bisa direkayasa. Berkat Tuhan pun tidak mungkin tertukar. Usaha saudara mau ditiru orang, biarin. Usaha bisa ditiru orang, berkat tidak bisa ditiru. Ya, tidak bisa ditiru. Tidak bisa. Karena Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Tidak usah pencitraan, amin. Banyak kan orang pencitraan tuh biar terlihat rohani. Ya, tapi saya punya prinsip satu, Tuhan itu tahu kok siapa milik kepunyaannya. Jadi kita tidak usah pencitraan. Kita doa-doa juga, nggak usah takut di hidup ini karena Tuhan mengenal siapa umatnya. Yang ke gereja banyak saudara, kalau gerejanya puluhan ribu ada kan, jemaat 30 ribu. Tapi belum tentu itu 30 ribu kepunyaan Tuhan. Ya, bisa cuma 500, bisa cuma 1000. Dan mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, itu syaratnya dulu. Jadi jangan ukur kekristenan itu dari, oh itu gerejanya besar, jemaatnya banyak. No, belum tentu itu mereka kepunyaan Tuhan. Dan ingat, Tuhan mengenal siapa miliknya. Jadi tenang aja hidupmu. Mau kau disirikin orang, mau pintumu ditutup, mau kau difitnah, enggak usah terlalu pusing. Karena Tuhan mengenal kepunyaannya. Siapa orang yang benar di hadapannya, dia tahu. Enggak usah terlalu bela diri kalau dijahatin, dijelekin, enggak usah karena Tuhan tahu. Dan orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan pasti meninggalkan kejahatannya. Nah, baru masuk sini ayat 20 berkata begini. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang, baca bersama ayat 21 nih, ayat emas kita hari ini. Ya, ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin, saudara. Mau apapun profesimu, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah pekerjaan yang mulia. Dalam satu rumah itu terdapat banyak perabot. Kita ini perabot-perabotnya Tuhan. Ya, dikatakan dalam satu ruangan seperti inilah ada banyak perabot. Ada perabot yang dari kayu dan tanah, ada yang dari emas dan perak. Ada perabot yang mulia, ada yang kurang mulia. Yang mulia dipakai untuk tujuan yang mulia. Saya mau tanya saudara, di ruangan ini tuh ya tempat yang mulia itu yang di mana? Ini di depan, ya. Ini tempat mulia nih. Kenapa? Perabotnya mahal-mahal.
Ya, ada keyboard, ya kan? Saudara masuk lihat sini keyboardnya berapa LED ini ya baru ya, puji Tuhan, haleluya ya, lebih bagus lihatnya ya. Ya, ada perkembangan begitu ya, gereja itu puji Tuhan. Ya, ini ada keyboard di sini semua tempatkan yang mahal-mahal ini. Namanya perabot, ini tempat mulia. Ya, termasuk yang berdiri di sini nih. Bertobat. Ya, loh benar saudara, ini ada speaker. Kalau saudara datang ke sini, kenapa nih tempat mulia semua kan tertujunya ke sini kan? Saudara datang ke sini nih tiba-tiba digantung panci, ember di situ, loyang, ya, wajan, kompor. Saudara masuk, bagaimana muka saudara melihatnya? Kalau tiba-tiba saudara datang ada ember di sini, panci, wajan, mukanya saudara kira-kira gimana lihat itu? Hah? Waktu saudara lihat itu gimana? Tolong ekspresikan mukanya. Ketika saudara datang dan melihat ada panci, ada ember, ada wajan di atas ini kan pasti saudara lihat kan langsung, ih ini Pak Hadi ini agak-agak error kali ya. Masa di sini taruh ember, di sini masa ditaruh? Ya iya error enggak saudara? Ini tempat yang mulia, perabotnya juga harus mulia. Ya, wajan, panci, ember itu tempatnya di mana? Itu tempat yang kurang mulia, di kamar mandi, tempat yang kurang mulia. Enggak mungkin ada tamu suruh bawa ke kamar mandi, silakan duduk di sini Bu. Atau kalau bisa janganlah, Bu saya mau lihat dapurnya, jangan lihat dapur saya, jangan duduk aja di ruang tamu, bener nggak? Ya, karena di situ ada perabot-perabot yang kurang mulia. Saudara percaya nggak hidup kita tuh seperti itu loh saudara? Hidup kita itu seperti itu, bukan bicara soal kaya atau miskinnya, bukan. Di mana engkau akan ditempatkan Tuhan, itu tergantung Tuhan mengenal kita ini. Ya, siapa engkau? Saya ini tidak pernah bermimpi jadi terkenal, jadi apa, nggak pernah bermimpi berdiri di mimbar seperti nggak pernah bermimpi. Saya dulu cuma orang berdosa, orang yang kotor, bahkan dulu hidup saya juga saya pernah mengalami yang namanya miskin. Ya, jadi tidak ada alasan. Tapi waktu saya kenal Yesus, cuma satu tujuan saya, Tuhan sucikan hidup saya. Saya mau bertobat dari dosa-dosa saya. Saya mau tinggalkan semua dosa. Soal nanti kau diangkat, ditempatkan di tempat yang mulia, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Soal satu saat bisnismu diberkati Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bagian kita mengejar perkenanan Tuhan, menyucikan diri. Untuk menyucikan diri, kau berbuat dosa, kau tidak bisa cuma begini, nanti Tuhan yang sucikan saya. Ya, lama-lama Tuhan bosan juga. Untuk bertobat, itu bukan bagiannya Tuhan, itu bagian kita. Makanya Alkitab bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kau nggak bisa bilang begini, iya ya saya ini tiap hari marah-marah ya, Tuhan ubah saya supaya tidak marah-marah. Itu cuma doamu, tapi urusan kau tidak marah-marah itu adalah urusan dari niat hatimu yang mau bertobat. Nggak bisa datang ke Pak Hadi, Pak doakan dong supaya saya tidak marah-marah. Nggak bisa, itu proses. Ya, kau hidup dalam persinahan ya. Kau nggak bisa cuma datang doakan dong supaya saya nggak bersihin, nggak bisa. Kau harus ambil doa puasa. Blokir selingkuhanmu, amin. Ya, kalau yang ani-ani blokir om-ommu itu. Ya, harus begitu. Ada tindakan nyata yang harus kau lakukan supaya ya memang terbukti pertobatan kita, dan itu yang Tuhan lihat. Ketika saya bertobat dulu, saya selalu bilang, saya bikin buku catatan dosa saya. Saudara pernah nggak bikin buku catatan dosa? Nggak pernah Bu, saya bikin catatan dosa tetangga saya. Ini orang Kristen hebatnya begitu. Catatan dosa tetangganya ada, dia bilang tuh tetangga saya tuh sirik, iri hati, pamer. Ya. Tadi saya sama suami ini di mobil lagi membahas tentang roh julid ya. Suami saya itu bilang, ya kan kalau terlihat julid itu, kalau enggak terlihat ya enggak julid ya. Iya emang sayang, kalau enggak terlihat tuh ya enggak julid, namanya juga julid toh. Nah saudara, kita ini perlu bikin catatan dosa sendiri. Jangan kau bikin catatan dosa suamimu terus, ibu-ibu, amin. Iya enggak, ibu-ibu ya. Catatan dosa suami saya itu, kamu tahu enggak salahmu? Suaminya, iya apa salahku? Ya, salahmu itu 1, pelit. 2, pemarah. 3, 4, gini.
Ya dibikin semua catatan dosanya suaminya. Suaminya suruh tobat. Ya, tapi nggak pernah bikin catatan dosa saya. Pak, aku tuh bertobat loh. Ini catatan dosaku saya tahu. 1, cerewet. 2, tukang nyolong duit suami. Ya, saya tidak menyinggung, tapi kalau tersinggung puji Tuhan. Nyuri duit suami dosa nggak? Enggak loh. Ibu-ibu semua bilang enggak. Ya benar juga sih Bu ya, karena kan kita kan sudah menjadi satu toh. Iya enggak? Tuhan bilang kan kita bukan lagi 2 tetapi 1. Jadi uang suami uang, tapi uang istri uang. Aduh, ya kasihan ya. Suami, semua uang adalah milik istri. Itu asli dari suami tuh. Suami, semua uang adalah milik. Nah itu. Amin Bapak-bapak. Ya, itu arti nama suami itu memang sudah diterjemahkan dari sananya sudah tahu itu. Suami, semua uang adalah milik. Bapak-bapak mukanya biasa aja. Enggak usah tertekan begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita bikin catatan dosa kita. Supaya kita tahu. Karena yang bisa membuat kita itu berubah ya diri kita sendiri. Tidak ada orang lain, tidak ada. Kalau suami tuntut kau berubah, berantem enggak? Bapak-bapak kalau kau tuntut istrimu bertobat, dia marah enggak? Coba yang kencang bapak-bapak. Enggak usah takut, enggak usah lihat istrimu dulu. Orang ditanya ngeliat istrinya dulu. Ya, enggak usah lihat, saya ini yang tanya nih. Ya, kalau bapak-bapak suruh istrinya bertobat, istrinya marah enggak? Marah. Ibu-ibu kalau suruh suami bertobat, suaminya marah enggak? Enggak ya? Memang terbukti wanita itu berkuasa ya. Ya, suami diam. Kalau disuruh istrinya bertobat, suaminya diem ya. Tapi suami-suami di sini berarti luar biasa semua. Aminnya enggak usah terpaksa. Bapak-bapak ya. Jadi saudara, tidak ada orang yang bisa suruh kita bertobat selain diri kita sendiri. Atas niat dari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita harus menyucikan diri dari hal-hal jahat? Karena ternyata kunci untuk hidup kita bisa dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan. Lewat apa? Ya lewat pekerjaanmu kau bisa memuliakan Tuhan. Sekarang orang lihat Pak Hadi ini, orang memuliakan Tuhan enggak saudara? Lihat usahanya di sini. Saudara kalau lihat, saudara bilang wow enggak? Ya, saya sih bukan wow. Ya, Pak Hadi itu ya sama istri lihat ya rukonya dari ujung sampai ujung. Terus ya diberkati usahanya, anak-anaknya diberkati. Kan orang lihat itu Tuhannya siapa ya? Oh Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan enggak? Ya jangan sampai orang itu, ya ampun ya itu satu tukang selingkuh, maling, utang enggak bayar. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus, bikin malu kau. Mending log out aja. Jangan login, ya tapi log out. Kita ini dicipta untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan cuma soal uang. Itu siapa? Itu orangnya biasa-biasa sih, enggak kaya. Tapi baiknya minta ampun itu orang. Suka nolong, ya itu kalau kita ini dia tolong, dia bisa kita ini memuliakan nama Tuhan dengan semua hal bisa. Tapi satu syaratnya dulu, mari kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Supaya kita ini menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tanpa terasa, hidupmu mulai diangkat Tuhan. Mulai dimuliakan Tuhan. Ya, keluargamu dimuliakan Tuhan, anakmu dimuliakan Tuhan. Mungkin bukan kita, nanti anak-anak kita akan dimuliakan Tuhan. Ya, kayak kita tanya Pak Hadi ini dari dulu memang Bapak sudah kaya Pak. Bapak ini pewaris atau perintis? Perintis ya Pak? Perintis saudara, bukan pewaris. Ya, tapi perintis. Ya, yang muda-muda ini makanya kau jangan santai hidupmu ya. Kau itu bukan pewaris.
Kalau bukan pewaris enggak usah banyak gaya. Kita ini dari dulu tipe-tipe perintis ya Pak. Keluar enggak bawa apa-apa, enggak dikasih modal, enggak dikasih harta. Kita ini semua perintis. Ya kalau bukan perintis, ya kalau bukan pewaris, ya enggak usah banyak gaya. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Kuncinya bertobat. Ya, kalau kita bertobat, hidup kita berkenan sama Tuhan. Dan Alkitab bilang Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dia berkati. Tidak tertukar berkatmu. Orang di luar sana pakai cara-cara yang tidak halal untuk mengangkat dirinya. Yang begitu mah cepat jatuhnya. Tapi ketika kita mau menyenangkan Tuhan, hidup bertobat, dulu nipu, sekarang jangan nipu lagi. Percayalah kamu gak bakal jadi kaya dengan nipu orang, amin. Ya, bertobat. Ya, dulu sukanya nipu, sekarang enggak, sekarang tobat. Jangan dulu nipu, sekarang nyolong, sama aja itu. Ya. Ayo kita bertobat saudara. Dulu tukang selingkuh, sekarang setia sama istri. Ya, itu ya karena kalau kita berbuat dosa, Tuhan nggak bisa berkati hidup kita nggak bisa memuliakan Tuhan. Ya. Walaupun kita enggak kaya, orang bilang, "Ih, itu luar biasa loh. Dia itu suaminya sayang banget sama istrinya." Ya itu saya melihat sendiri loh. Itu kan kita memuliakan nama Tuhan toh. Bahkan sering kan kita dengar, iya loh itu ya padahal istrinya gendut ya. Tapi dia sayang sama istri. Amin Bapak-bapak. Kemarin saya tanya sama suami saya gini, orang-orang itu selingkuh ngapa ya? Istrinya banyak. Oh kita lagi bahas Salomo saudara, ini kita lagi ngobrol tentang Salomo. Suami saya bilang gini, iya loh udah mentok Salomo itu kayanya udah mentok sudah orang paling mentok kayanya itu Salomo. Dia itu sampai semua dia coba. Dia punya bisnis peternakan, perkebunan, perikanan, semua dia punya. Sampai yang menyukakan hati manusia, dia punya 1000 loh istri dan gundik, 1000 bapak-bapak. Jadi kau kalau baru mau selingkuh satu, ya lebih baik kau tobat. Salomo itu sudah coba 1000 perempuan, dan dia bilang ternyata semua kesia-siaan. Ya, itu mentok sudah. Mentok kayaknya mentok. Dia bilang saya tidak pernah, Salomo bilang aku tidak pernah membatasi mataku dari apa yang diinginkannya. Semua yang matanya mau dia ambil. Apapun barang itu mahal seberapapun, perempuan yang manapun yang dia mau dia dapat. Jadi sudahlah, nggak usah lagi kita berdalih. Ya lalu saya tanya sama suami, saya bilang iya ya, suami saya bilang orang-orang itu juga ya selingkuh punya ani-ani itu ngapa toh ya. Istri satu saja ndak habis-habis malah tambah gede, suami saya bilang begitu. Saya tanya maksudmu apa ya? Emang iya kan akan melar pada waktunya toh. Dulu nikah langsing setelah udah punya anak kan melar kan, itu normal ya, kalau enggak itu enggak normal ya. Dia bilang iya istri satu aja enggak tambah habis malah tambah gede toh. Ngapain coba mau selingkuh? Jangan bapak-bapak, waktu kamu itu berbuat dosa, Tuhan tuh enggak bisa berkati hidupmu. Bagaimana engkau mau dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan? Mungkin kita dari harta enggak bisa yang wah-wah, tapi dari rumah tangga orang melihat, tetanggamu melihat, itu rumah tangga ya hidupnya akur. Saya enggak pernah loh mendengar mereka berantem. Iya. Mereka agama apa ya? Kristen, ke gereja tiap hari Minggu. Kau sudah memuliakan nama Tuhan itu. Amin. Sudah itu sudah cukup. Gak perlu harus dengan kekayaan atau apa. Itu bonus saja. Jangan orang bilang itu tetangga saya. Ya kalau Minggu ke gereja putar lagu rohani. Tapi hari Senin besok lihat ya. Udah melayang panci. Ya melayang ember, galon aqua melayang. Kristen itu. Nah, kau mempermalukan nama Tuhan. Di tempat pekerjaanmu, mungkin kau tidak kaya, tapi orang bilang dia itu luar biasa loh. Kenapa? Rajinnya minta ampun. Iya, orang Kristen. Yesus Tuhannya. Kita ini memuliakan nama Tuhan. Makanya untuk bisa menjadi berkat, ya tidak ada lain tidak ada bukan sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Supaya engkau bisa dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia dan memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di sana, ya caranya gimana? Kita lihat ayat 22 saudara.
Kita baca sepintas saja. Apa yang perlu dijauhi dari hidup ini? Ayat 22 berkata begini. Sebab itu apa? Ya, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan, coba saudara, kalau soal-soal, kalau enggak usah cari gara-gara lah hidup ini. Ada masalah besar, coba kecilkan. Masalah kecil coba dihilangkan. Ada orang memang hidupnya itu suka cari masalah. Suka cari gara-gara. Nggak ada gara-gara, dia cari-cari. Ada model-model orang begini, datang lihat Pak Hadi nggak senyum, itu Pak Hadi kenapa ya nggak senyum? Ya, lalu mulai bergosip, iya makanya, mulutmu itu ya kalau saya malaikat saya pelintir loh. Ada orang-orang Kristen model begini, apa aja. Soal-soal dicari-cari, ada aja dia temuin yang negatif itu ada. Memang dia ini diciptakan untuk apa ya? Mencari tahu yang negatif. Ibu-ibu coba kalau di rumah itu ndak ada masalah, ndak usah cari-cari masalah. Ya, hilangkanlah hal-hal yang bisa dihilangkan supaya ndak usah kita berantem ya sayang. Kita damai-damai aja ya. Karena kalau kau hidup damai rumah tanggamu diberkati. Tapi kalau kau cari soal terus, suami parkir sandal salah, suami parkir sepatu salah, itu bisa jadi ribut ya. Satu hari ribut terus ngapain coba. Kalau suami pulang kerja parkir sepatu salah ya dibenerin. Suami juga coba tobat ya. Kalau sudah 10 kali dikasih tahu juga gak berubah-berubah kebangetan ya. Ayo coba kita ini jangan cari masalah, jangan bikin masalah. Sebaliknya istri jangan cari-cari juga masalah. Ya kalau suaminya parkir sepatu salah, benerin aja sambil bilang ya ini kapan bertobatnya ya. Gitu cukup. Jangan bilang saya buang loh sepatu di got. Nah, nanti suamimu beli sepatu lagi, kau marah lagi. Jadi hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Karena kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan apa? Pertengkaran. Ya tapi ada orang memang hidupnya tuh cari ribut. Kalau enggak ribut tuh enggak senang hidupnya. Bertobat kita ini ya, kalau kita mau jadi berkat saudara, jangan cari ribut terus. Sedangkan dikatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Siapa hamba Tuhan? Siapa yang merasa hamba Tuhan? Angkat tangan. Kalau kau bukan hamba Tuhan berarti kau hamba setan. Kan cuma 2 di dunia ini. Jangan pikir oh hamba Tuhan itu pendeta. Enggak, hamba Tuhan. Berarti orang yang tunduk kepada Tuhan. Ya, kalau kau tidak mau jadi hamba Tuhan berarti hamba syaitan. Tunduk kepada syaitan. Nah hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jadi suami istri boleh gak bertengkar? Coba senggol istrimu, senggol suamimu bilang, say gak boleh bertengkar kita. Ayo bilang, ya lihat istrimu sendiri jangan istri orang kau lihat. Ya, sayang kita gak boleh bertengkar ya sayang ya, kita hidup damai ya, hidup aman ya sayang ya, supaya rumah tangga diberkati ya. Ini saya suruh lihat dan ngomong dengan komitmen loh. Suami istri, supaya hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Anak-anakmu happy kalau lihat kau berdua mesra, amin. Anak-anak senang kalau lihat orang tuanya bahagia. Tapi kalau orang tua ribut terus di dapur, satu di teras, satu di ya suaminya di teras, istri di dapur, istri datang ke teras, suami pindah ke dapur. Bagaimana ini ceritanya? Ya. Coba kasih lihat di depan anak-anakmu karena itu akan menimbulkan kebahagiaan jiwa mereka kalau mereka lihat orang tuanya itu damai. Ya saya sama suami sering kita berpelukan di depan anak-anak. Biar mereka lihat saudara. Mereka tahu oh orang tua saya ini bahagia. Ya jadi mereka tidak tertekan hidupnya, mereka tidak salah bergaul. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah seorang terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka apa? Sadar kembali karena
terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Dan satu ciri kita dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan adalah apa? Waktu hidup kita berdampak dan kita bisa bawa orang kembali kepada Tuhan. Kita bisa bawa orang kembali pada Tuhan. Dia akan ngomong gini, iya sih, saya lihat sih hidupmu berubah. Tapi kalau kau enggak berubah, kau bawa orang kembali ke Tuhan. Enggak bisa, orang akan lihat, ya lu aja masih kayak gitu. Ya. Apalagi kalau ngomong sama temenmu, kita ini harus hidup dalam kekudusan loh. Enggak boleh merokok. Ya. Itu kamu enggak jadi kesaksian dan teladan. Tapi kalau hidupmu baik, kau enggak merokok, enggak mabuk, enggak judi, enggak minum. Dan kau menasihati orang, kau bilang gini, ya hidup ini kita kan bukan hanya mengejar kaya ya. Mungkin kita enggak kaya, tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin saudara. Dan itu kita sudah menjadi kesaksian dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Karena itu saya berdoa setiap kita. Nggak usah muluk-muluk. Mari kita mulai dari hidup kita pribadi di dalam keluarga dulu. Suami istri. Ayo kita hidup rukun bersama. Ayo bilang Tuhan pakai rumah tangga kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat dikatakan di sana bahwa Tuhan itu mengetahui siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang berkata mengenal Tuhan, dia harus meninggalkan segala yang jahat dari hidupnya. Hari ini saudara, kita sendiri yang tahu dosa kita. Kita yang tahu apa yang ada dalam hidup kita yang jahat yang masih kita lakukan. Coba pulang nanti bikin catatan dosamu. Tulis di sana, saya ini masih iri hati, saya ini masih ini, kadang-kadang saya ini cemburu, kadang-kadang saya ini emosi. Bikin, lalu kau mulai tumpang tangan dan bilang, Tuhan aku mau berubah. Aku mau berubah Tuhan, aku mau buang semua ini dalam nama Yesus. Kalau perlu kau ambil doa puasa. Ya, saya ambil doa puasa untuk mengubah apa yang perlu saya ubah. Ayat ini saya dapat saudara ketika pertama kali kami injak kota Jakarta. Dari Solo Tuhan suruh kami pindah ke Jakarta. Tidak ada pelayanan. Saya dan suami cuma datang ke gereja tiap hari Minggu. Di satu gereja besar karena dekat dengan rumah tante saya. Kami nginep tinggal numpang di rumah tante saya. Kami gereja Minggu ke situ jemaatnya ribuan. Saya bilang Tuhan kau panggil kami dari Solo. Saya ini penginjil, saya pengkhotbah. Suami saya bisa main musik melayani Tuhan. Tapi sekarang kami tidak ada pelayanan Tuhan, nggak ada juga orang yang kami kenal, ada pun pura-pura nggak kenal. Ya begitu memang saudara, dulu ada yang kita kenal, pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak tahu. Sekarang setelah kita jadi begini datang, wih di kita ini dari dulu kenal, ya udah kayak saudara, pret. Itulah manusia begitu. Dulu pura-pura nggak kenal, nggak mau buka jalan untuk pelayanan, nggak. Kita ibadah di satu gereja besar. Saya bilang sama suami, kita ini enggak pelayanan tuh. Ya sabar aja, ini kan kita ngikuti panggilan Tuhan ke sini. Tiba-tiba saya dengar ada pengumuman di gereja itu. Dibuka audisi musik dan singer. Siapa yang ingin melayani Tuhan, yang bisa musik dan bisa nyanyi, silakan mendaftarkan diri. Saya senggol suami saya, yuk ini kali kesempatan kita melayani Tuhan, yuk daftar yuk. Suami saya bilang, tapi kau kan pengkhotbah. Itu kan yang dibuka audisinya singer sama pemusik. Saya bilang kan saya bisa nyanyi, lumayan suara saya enggak fals. Daftar aja kita. Jadi kau main musik saya nyanyi. Ya udah kita isi formulir pendaftaran. Saya mendaftar jadi singer, suami saya mendaftar jadi pemain piano. Daftar, lalu disuruh nanti besok Jumat datang audisi sore. Di gedung ini di gereja. Kami datang saudara. Sampai di sana ditanya, ini suami istri? Iya. Mau daftar apa? Istri saya kata suami singer, saya main musik. Oh ya coba suaminya main, istrinya nyanyi. Saya ini sudah latihan saudara. Latihan terus di rumah itu latihan. Ya di rumah tante saya ada keyboard, kami latihan terus. Karena saya bilang sama suami, suara saya ini mirip-mirip Sari Simorangkir. Biasa aja saudara, kenapa mengejek semua ini ya, memang karunianya pengejek semua ya. Saya bilang ayo saya menyanyi lagunya Sari, kita latihan terus saudara. Ya latihan sampai cengkoannya saya hafal. Lalu akhirnya disuruh coba main, suami saya main, saya nyanyi.
Kalau ku hidup bagimu. Sama kan? Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Mirip nggak? Mirip kan? Suami saya main. Selama ku hidup bagimu. Mantap kan? Dan hasilnya tidak lulus. Tidak lulus kita. Padahal saya udah improv, ya udah nyanyi, hatiku tetap nggak lulus. Saya kecewa saudara sama Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik. Suami saya juga main musiknya itu, ya bagus, tapi kok nggak lulus. Saya pulang, saya nangis di kamar. Maksudnya Tuhan tuh apa? Saya sudah menurunkan diri jadi singer. Saya ini pengkhotbah. Tapi untuk melayani Tuhan aja saya turunkan diri jadi singer, tidak apa-apa. Tapi kenapa Tuhan anggap saya tidak layak sampai kami ini tidak lulus? Pulang saya, Tuhan kasih ayat ini. Tuhan kasih ayat ini. Dalam rumah yang besar terdapat banyak perabot. Aku tahu di mana tempatmu harusnya berada. Dan setiap orang, dan aku mengenal siapa milik kepunyaanku. Waktu itu saya nangis bercucuran air mata. Saya bilang sama suami saya, ya Tuhan tahu, berarti biarinlah Tuhan yang menjawab. Dengan cara yang ajaib saudara. Berapa lama kemudian, waktu saya ibadah di gereja itu, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, satu saat kamu akan khotbah di gereja itu, di mimbar itu untuk menyampaikan isi hatiku. Tempatmu tuh di situ. Saya bercucuran air mata lagi ibadah di situ. Pulang saya bilang sama suami saya, Tuhan bilang satu saat aku akan khotbah di situ. Suami saya giniin saya, sayang kalau menghayal jangan tinggi-tinggi ya. Nanti kalau jatuh sakit kalau ketinggian. Saya bilang sama suami saya, kan Tuhan yang ngomong. Dia bilang kita audisi singer saja tidak lulus sayang. Itu yang khotbah di situ pendeta-pendeta besar semuanya. Bagaimana caranya kau khotbah di situ? Saya bilang gak usah dipikir, itu bagian Tuhan. Bagian kita kejar perkenanan Tuhan. Dan berapa tahun kemudian terjadi, saya khotbah bukan di gereja yang saya dapat nubuatan itu. Di pusatnya yang lebih besar. Dan pada akhirnya saya keliling di seluruh cabang-cabang yang kecil termasuk di tempat itu. Tuhan tidak pernah salah saudara. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatannya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Hari ini ikut Tuhan, kita tidak usah rekayasa. Dia tahu, dia mengenal kita. Bagian kita hanyalah kita mau bilang Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami ini dapat melakukan yang terbaik. Kita nyanyikan pujian, Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Karena Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari kita introspeksi diri, tutup mata semua dalam hadirat Tuhan. Mari engkau tanya pada dirimu sendiri, dosa apa, kejahatan apa yang masih kau simpan. Yang itu akhirnya membuat Tuhan tidak bisa memberkati engkau. Renungkan hidupmu saudara. Semua tanpa terkecuali tutup mata dalam hadirat Tuhan. Mari kita serius dengan Tuhan hari ini. Karena ini akan menjadi satu langkah awal untuk Tuhan memberkati engkau. Untuk engkau bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil. Dunia sedang berubah, dunia sedang berguncang. Dan Alkitab berkata dunia sedang lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Datang di hadapan Tuhan hari ini. Katakan, Bapa aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Devi Basjir dengan tema rahasia agar hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya.
Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat malam hari ini, mari kita mau siap mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 86, judul bacaan doa minta pertolongan. Doa dari Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Di mana doa dan permohonan daripada Daud, dia katakan, Tuhan dengar doa-doa yang kunaikkan di hadapan Tuhan. Maka kita percaya bahwa doa yang kita naikkan Tuhan pasti akan siap dan mendengar. Dan kita percaya doa permintaan kita pasti Tuhan akan memberkati. Karena Dia adalah ya dan amin dan pasti dalam kehidupan kita. Dengan demikian, dalam ayat yang pertama, Daud katakan, sebab sengsara dan miskin aku. Pada waktu dia sendiri menghadapi masalah, dia percaya bahwa dia tidak bisa berdaya, miskin, tenaga, dan kekuatan yang ada pada dia. Dengan demikian, mari kita berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu siap telinga dan mendengar doa-doa kita. Sebab sengsara dan miskin, Tuhan siap dan menjawab. Dengan demikian, dalam ayat yang kedua, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kukasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Ternyata Daud dalam segala pergumulan, dia percaya bahwa kalau apabila di tengah-tengah musuh dan seteru ada rencana begitu banyak berpuluh-puluh yang datang kepada dia, kalau Tuhan tidak turun tangan, maka dia sendiri dan dia tidak bisa berdaya. Dengan demikian, Bapak Mama anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ketiga, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Di dalam tindak daripada Daud, dia katakan bahwa persoalan demi persoalan, apabila Tuhan turun tangan, maka dia tenang. Dengan demikian, kepercayaan daripada Daud kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan mari kita selalu berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, Tuhan pasti akan menjawab. Di dalam ayat yang keempat, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Di dalam ayat yang kelima, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita percaya bahwa berlimpah kasih setia Tuhan, apapun persoalan kita, pasti Tuhan akan menjawab itu bagi kita. Tuhan itu berlimpah kasih setia kepada setiap orang yang berseru namanya. Di situ Tuhan akan siap menjawab apa yang kerinduan kita. Di dalam ayat yang ke-6, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonan. Di mana Tuhan akan pasang telinga dan mendengar doa-doa kita. Kita percaya bahwa yang sukar sulit pun Tuhan siap menjawab.
doa dan permintaan kita. Di dalam ayat yang ke-7, pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Di dalam kesesakan kita, Tuhan siap dan menjawab. Apa pergumulan permohonan kita, pasti Tuhan akan menjawab itu bagi kita. Dalam ayat yang ke-9, segala bangsa akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Dalam ayat yang ke-10, di mana dia katakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Kita percaya bahwa Allah hadir dan menunjukkan keajaiban bagi kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Di mana saja kesibukan kita, kita berdoa dan Tuhan siap menjawab doa dan permohonan kita. Dalam ayat yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Dalam ayat yang ke-12, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita sebagai umat pilihan Allah mempersiapkan diri untuk Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Tuhan mengangkat segala beban masalah kita. Tuhan siap dan memberkati kita. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Yang penting kita percaya 100% hati kita kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-13, sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan engkau melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Di dalam ayat yang ke-14, di mana dia katakan, ya Allah, orang-orang yang Engkau telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Dan ayat yang ke-15, di situ dia katakan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah kita panjang sabar dan berlimpah kasih setia dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan datang menolong dan menghibur kita, sebab Tuhan penuh dengan kebaikan, dan Tuhan datang untuk mengeluarkan kita dari kesesakan. Dan malam hari ini kita pulang di dalam firman, mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.